Halo, kami dari kelompok 3 dari Sistem Operasional Bank Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasional bank syariah. Sistem operasional bank syariah ialah sistem atau prosedur yang diterapkan oleh bank syariah untuk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjauhi riba, gharar, dan maisir, serta menerapkan konsep keadilan, transparansi, dan kesejahteraan. Adapun prinsip-prinsip sistem operasional bank syariah itu ada 3. Yang pertama itu ada penghimpun dana, yang kedua ada penyaluran dana, yang ketiga itu ada jasa perbankan. Pertama itu ada penghimpun dana. Di dalam penghimpun dana ini terdiri dari adanya giro wadiah, di mana giro wadiah ini merupakan dana titipan yang bisa diambil kapan saja, contohnya giro. Lalu yang kedua itu ada tabungan dan deposito mudharabah, di mana dana ini dikelola oleh pihak bank dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Yang kedua itu ada penyaluran dana, di mana penyaluran dana ini terdiri dari yang pertama ada murabahah, yaitu merupakan jual beli dengan keuntungan margin. Yang kedua ada ijarah, yaitu sewa menyewa. Yang ketiga ada musyarakah, yaitu sistem bagi hasil. Lalu yang keempat itu ada qardul hasan, pinjaman tanpa bunga. Terakhir itu ada jasa perbankan. Di dalam jasa perbankan ini terdiri dari wakalah berupa perwakilan, hawalah berupa alih utang, dan yang terakhir ada kafalah berupa penjaminan. Yang pertama yaitu ada edukasi pelatihan rutin bagi staf. Bank Syariah perlu memastikan bahwa seluruh pegawainya memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, termasuk larangan riba, gharar, ketidakpastian, dan maisir. Pelatihan dilakukan secara berkala agar staf selalu terupdate dengan regulasi terbaru. Yang kedua, yaitu ada sistem informasi untuk validasi syariah. Penggunaan sistem berbasis teknologi sangat penting untuk memverifikasi bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, sistem harus mampu mendeteksi kontrak yang mengandung unsur riba atau gharar. Teknologi informasi ini juga mencangkup otomatisasi validasi akad, pelacakan dana nasabah, dan pelaporan keuangan syariah. Dengan demikian, kesalahan atau pelanggaran syariah dapat diminimalkan secara sistematis. Tiga, yaitu ada keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah lembaga internal bank yang beranggotakan para ahli fikih muamalah dan keuangan syariah. DPS berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan fatwa atas produk serta aktivitas bank terhadap produk baru yang diluncurkan. Harus juga melakukan pengawasan operasional secara berkala dan memberikan pemasukan kepada manajemen agar kegiatan usaha tetap dalam koridor syariah. Yang keempat yaitu ada audit syariah independen secara berkala. Audit syariah dilakukan oleh auditor independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian operasional, dokumen, serta laporan keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ada pengelolaan risiko operasional dan keuangan pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu ada pelatihan sumber daya manusia mengenai prinsip syariah. Setiap karyawan harus memahami prinsip-prinsip dasar syariah agar mampu menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan syariah. Pelatihan ini mencakup larangan riba, gharar, maisir, serta akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Pemahaman ini akan membantu sumber daya manusia dalam menggali dan menghindari potensi resiko yang timbul dari pelanggaran prinsip syariah. Yang kedua, yaitu ada kepemimpinan yang proaktif. Manajemen puncak
harus memiliki sikap proaktif dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko. Kepemimpinan yang proaktif juga berarti terbuka terhadap perubahan, responsif terhadap isu-isu strategis, serta mampu menciptakan budaya. Yang ketiga, yaitu ada penerapan kerangka manajemen risiko. Bank syariah wajib memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif, mulai dari identifikasi risiko, penilaian, asesmen, mitigasi, hingga pemantauan dan pelaporan. Kerangka ini harus disesuaikan dengan karakteristik bisnis syariah, di mana risiko tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga menyangkut kepatuhan syariah. Yaitu ada teknologi untuk pemantauan dan mitigasi risiko. Pemanfaatan sistem teknologi informasi memungkinkan pemantauan risiko secara real-time dan otomatisasi progres mitigasi. Contohnya, sistem peringatan ini, early warning system, risk DERS, dan alat Atlantik dapat membantu manajemen melihat potensi risiko yang meningkat, baik dari sisi pembiayaan, operasional, hingga kepatuhan syariah. Penggunaan teknologi juga meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada akad mudharabah dan yang kedua ada akad musyarakah dalam keuangan syariah. Jadi bayangin aja nih, kita lagi diskusi nyantai gitulah. Terus akad mudharabah tuh di sini kayak kerjasama antara cowok dan cewek. Yang salah satunya ngasih modal gitu kayak sohibul mall, dan yang satunya lagi ngebawain skill sama tenaga kayak mudorib. Kalau hasilnya bagus, keuntungannya itu dibagi berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau rugi, yang modal yang nerima resikonya. Akad ini tuh sering diterapin dalam rekening tabungan syariah, di investasi syariah, juga di pembiayaan syariah. Terus yang kedua ada akad musyarakah yang kayak kolaborasi tim yang kerja bareng untuk atur usaha. Semua anggota tim ikut ambil keputusan dan berbagi untung rugi sesuai kesepakatan awal. Akad ini tuh sering digunain dalam investasi bersama, pembiayaan proyek, juga di modal kerja. Jadi intinya dua akad ini tuh fokusnya pada berbagai risiko dan keuntungan secara adil antar semua pihak yang terlibat.